Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil mubin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal kabir. Quran surah 35 Fatir ayat 32. Pengurus Masjid Subulus Salam Ria Bintara Indah yang kami hormati, Imam kita Ustaz Muhammad Salihin, mudah-mudahan beliau selalu sehat dan dijaga oleh Allah untuk selalu mengimami masjid yang kita cintai. Para senior yang kami muliakan, yang umurnya sudah lebih 69 tahun, berarti senior kami. Mudah-mudahan kalau nanti pulang dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku dan cucu-cucu, tidak ketinggalan pembawa acara kita yang baru ketemu 2 kali. Pertama di BSD Bekasi sonowan dikit ya, di BSD beneran kemarin. Nah, sekarang di BSD sini Bekasi sonowan dikit ya. Pak Iwan ini ternyata adik kelas saya di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya jurusan sipil, beliau elektro. Beliau selesai insinyurnya, saya pindah ke fisip karena sudah jadi penghulu. Masa kuliahnya di teknik gitu ya, jadi nggak nyambung. Pengen jadi insinyur tapi kerjanya di penghulu, bangun apa gitu. Baik, jadi saudara saya nambah, yang tadinya Pak Imam, Pak Saiful, sekarang Pak Iwan, dan semua jadi saudara. Saya dibisikin waktunya kultum. Kalau kultum bisa 7 menit, bisa 17 menit, bisa 70 menit. Yang mana Pak Iwan yang dipilih? Saya ambil yang tengah-tengah. Kata Rasulullah, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah di tengah-tengah, antara 7 sampai 70, jadi 17 menit. Mukaddimahnya sudah 2 menit, tinggal 15 menit lagi. Tolong kalau masuk YouTube yang agak galak dikit, di-delete ya. Kewajiban yang rekam ya. Kadang-kadang kalau kita ngomong suka lepas kontrol gitu ya. Baik, para jemaah sekalian, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan
saum Ramadan hari yang ke-18. Berarti malam ini masuk malam ke-19. Pak Imam tadi nanya, Ustadz, lebarannya kapan? Saya jawab, yang pasti lebaran itu tanggal 1 Syawal. Betul nggak? Iyalah, nggak ada lebaran tanggal 2 Syawal gitu. Harinya hari apa? Ya tergantung. Kan ada 2 metode. Satu dengan ilmu hisab, 2 dengan ilmu ru'yatul hilal. Dua-duanya bagian dari ilmu falak. Sekarang ilmu falak kurang ada minatnya ya. Di UIN Bandung itu peminatnya jarang ya. Makanya sekarang ilmu falaknya sudah dijauhi, maka yang banyak tukang falak gitu ya. Di pasar-pasar apalagi mau lebaran ya. Penting mempelajari ilmu falak itu. Kalau saya dulu di pesantren diajarin abah saya sendiri. Hebatnya para kiai kita itu dulu belum ada komputer, belum ada laptop, belum ada HP, belum ada media-media lain. Maka semuanya dihafalkan dengan nazam, kan? Tolong Ustadz Muhammad Solihin, nanti setelah saya baca nazam, tolong diulang. Kalau benar, saya kasih hadiah umroh ya. Benar nih. Sudah siap Ustaz Solihin? Ini nazam ilmu hisab. Abajadun, hawazun, hatoyakun, lamanun, sya'afasun, qoroshun, tathakhudun, dodhohun. Tafadhal Ustaz. Memang sengaja saya kasih yang agak susah supaya nggak jadi gitu ya kan. 37 juta ya kan. Saya tanya bukan yang hafal, kalau yang hafal udah ngacung gitu ya kan. Sengaja Ustaz Solihin gitu ya kan. Ya kalau nggak belajar ya nggak bakalan hafal. Saya aja nggak sebentar kok ngapalinya lama itu. Dengan nazam itu, kalau Pak Iwan nanya, Ustadz, kapan lebaran tahun 2050? Udah bisa dijawab dengan nazam itu. Kalau sekarang tinggal buka HP ya. Iya. Bilang sama mbahnya Google kan, enter, keluar dia. Mohon izin, saya bukan mau apa namanya HP saya ini bikinan Solo Pak. Mereknya Ora Oppo ya. Jadi Oppo ya. Bukan mau pamer ya. Artinya apa? Sekarang ini Masya Allah ya. Ngapalin Quran nggak usah pakai mushaf, pakai HP aja sudah bisa, asal Android ya. Jadi malam hari ini waktunya sangat terbatas. Jadi kalau ilmu hisab sudah bisa dihitung kapan lebarannya. Karena ada hadis Rasulullah, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Puasalah kamu kalau kamu melihat bulan baru Ramadan. Dan berbukalah kamu kalau kamu melihat bulan baru Syawal. Jadi harus, kalau kata Pak Saiful, harus diimplem gitu ya kan. Dilihat dengan mata kepala sendiri. Adalah saksi 2, sudah sah berarti. Sekarang kita baru 18 hari, berarti insya Allah 12 hari lagi. Di bulan ini kita diturunkan Al-Quran. Ada yang bilang ahli tafsir itu tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 27. Wallahu a'lam.
Mana yang benar, hanya Allah yang paling tahu. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada kita umat Islam, bukan kepada umat-umat lain? Karena Allah sayang banget sama kita. Karena umur umat itu bergantung kepada umur para nabinya. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Usianya 1000 sampai 900 tahun. Usia itu mundur ya. Grafiknya menurun, Pak Iwan ya. 1000 sampai 900. 5 nabi tahu. Berapa tingginya Ustaz? Kata Rasulullah, 24 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Berarti 12 meter. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Jangan lihat ke atas. Belum ada Masjid Subul Salam gitu ya kan. Biasanya kalau 12 meter, belum ada. Jadi umat Nabi Muhammad berapa umurnya? Antara 60 sampai 70. Pak Imam berapa sekarang usianya? 64. Berarti 6 tahun lagi ya. 70-nya ya kan? 70-nya saya nggak bilang matinya gitu ya kan. Matinya bukan urusan kita, urusan Allah. Ya kan? Kalau Pak Iwan masih muda ya. Iya. 60, 70. Kok ada yang 80 Ustaz, ada yang 90, yang 100 juga ada. Tapi kata Rasulullah, wa qalilun ghairu dzalik. Sedikit jumlahnya. Karena usianya relatif muda, hanya 63 tahun Rasulullah, maka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan dengan Al-Qur'an. Insyaallah. Al-Qur'an itu dibacanya setiap huruf dapat 10 pahala. Dibaca Ramadan dilimpahkan gandakan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Sayang kalau Ramadan berlalu meninggalkan kita tanpa bacaan satu ayat. Iyalah, targetkan berapa? Ya sehari 1 juz lah dalam Ramadan gitu. Berarti 18 sudah mau khatam 2 kali ya. Berapa itu pahalanya? Insya Allah luar biasa ya. Dibacanya saja pahalanya berlipat. Apalagi kalau dikaji maknanya, apalagi kalau diamalkan. Makanya tadi saya baca satu ayat. Quran surah 35, Fatir ayat 32. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hambaku yang terpilih, bukan kepada sembarang orang. Sayang, orang yang menerima Al-Quran ada 3 model. Secara cepat ingin saya sampaikan. Satu, model yang pertama namanya faminhum zalimul linafsi. Orang yang suka mendolimi dirinya. Kalau terhadap dirinya zalim, apalagi kepada orang lain. Kata Imam Ibnu Katsir, tandanya 2 orang zalim ini. Pertama, mengerjakan yang haram. Yang kedua, meninggalkan yang wajib. Maka orang ini bergelimang dengan dosa. Hati-hati. Rekam YouTube ya. Saya ingin agak galak sedikit ya. Ada orang gajinya 4,7 miliar dengan bonus-bonus. Masih nyolong ya. Kalau bahasa kampungnya korupsi. Bahasa kerennya nyolong ya. Ngoplos ya. Gajinya 4,7 miliar Pak Imam ya. Bandingkan dengan saya yang PNS, pensiunan lagi
Allahu Akbar. Serakah banget ini orangnya. Memang sih, kalau Pak Iwan pulang dari masjid ini, sholat taraweh, mampir ke pom bensin di Bintara sono. Memang nggak ada larangan ngoplos, dilarang mengoplos Pertamax sama Pertalite, nggak ada. Yang ada cuma dilarang merokok. Betul kan? Jangan manggut-manggut, Pak. Memang iya, nggak ada larangan mengoplos kan? Yang ada dilarang merokok. Kita malu, Pak, sama anak cucu kita nih. Tuh, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Akhirnya begitu, gitu ya kan? Oh, enggak nak, kamu harus tetap sekolah. Raihlah S1, bila perlu S2 sampai S3. Ya, kalau ada S4, saya nggak ada lagi. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib nuntut ilmu. Jadi ada orang yang suka mendolimi dirinya sendiri. Rusak, Pak. Harusnya hukumnya berjalan, ya. Jangan dibiarkan. Udah segitu aja ya. Jangan terlalu dalam. Nanti Pak Imam kasihan. Kalau saya ditangkap, Pak Imam ikut itu ya. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada orang yang tengah-tengah. Zalim enggak, benar enggak. Ya. Tandanya juga dua. Sudah mengerjakan yang baik, yang halal, yang wajib, tapi masih banyak mengerjakan yang haram. Orang ini lazim disebut golongan ACDC, ya. Maju kena, mundur kena. Jangan. Zalim jangan, muqtasid juga jangan. Sekarang ada banyak orang berkilah, ya. Saya mah kalau makan sama minum bertahan, tapi kalau merokok enggak. Karena nggak ada dalilnya katanya rokok itu haram. Pala lu gitu ya kan, ngaji yang benar, ya kan, makan nggak berani, minum nggak berani, ngerokok gitu ya kan, katanya nggak ada dalilnya, makanya ngaji yang benar gitu. Ya pergilah kan, cari alasan supaya bisa gitu ya kan. Iya, sama dengan orang, ada orang sholat zuhur berwudu, wudunya di luar, ada yang merhatiin kumurnya 4 kali, dikeluarkannya 3 kali. Berarti yang sekali ditelan kan? Kira-kira begitu ya. Emang nggak ngelihat? Orang aja ngelihat apalagi Allah gitu ya kan? Nggak bisa. Makanya Ramadan sedang mendidik kita supaya kita jadi orang jujur. Berani nggak Pak Imam siang hari, Bu Imamnya nggak ada, anak-anak nggak ada, ngublek kopi gitu ya kan? Nggak bisa. Emang Allah nggak ngelihat? CCTV Allah itu on, ya kan? On selalu. Yang jaga sebelah kanan rokib, sebelah kiri atid. Ada semua nanti ditayangkan. Iya kan? Ada nasihat yang sangat berharga dari seorang ahli tafsir. Nama kitabnya Al-Munir. Yang ngarang namanya ulama besar Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Apa pesan beliau? Hai saudaraku kaum muslimin, katanya. Kalian lahir nggak bawa apa-apa. Emang Mas Saiful bawa apa-apa waktu lahir? Intan, berlian, emas gitu ya kan? Nggak ada. Sudah gede, disuruh mencari apa-apa. Ketika mati, nggak bawa apa-apa lagi. Tapi jangan lupa, kata Wahbah Az-Zuhaili, pada hari kiamat nanti diambil mahsyar, kita akan dimintai pertanggungjawab tentang mencari apa-apa. Halal apa haram. Yang ketiga,
Jadi pertama, orang zalim jangan diikuti. Yang kedua, orang muktasid, ACDC jangan diikuti. Siapa yang diikuti? Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah. Orang yang berlomba-lomba mencari keridhaan Allah. Dan itu ada keutamaan yang besar. Tandanya juga dua. Apa itu? Pertama, mengerjakan yang wajib dan membiasakan yang sunnah. Wajib, sunnah. Yang kedua, meninggalkan yang haram, yang makruh, dan yang syubhat. Ini berat nih. Kalau yang haram insya Allah kita sudah bisa. Yang makruh, terutama teman-teman saya ini yang ahli hisab agak susah ini ya. Merokok, kan ngisep terus, maka sebutannya ahli hisab. Ustaz Solihin merokok nggak? Oh enggak. Ya. Susah. Begitu buka, habis minum langsung udut gitu ya kan. Bahasa Inggrisnya udut rokok itu ya. Yang berat lagi yang ketiga, syubhat. Remang-remang. Saya tanya sama ibu-ibu nih, jangan bawa apa aja. Ibu-ibu 3 hari mau lebaran, suaminya bawa amplop 2. 1 ada tulisan, gaji April 2025 dimajukan. Lebarannya 31 Maret kan? Berapa dibuka? 20 juta. Masya Allah. Alhamdulillah deh. Kelas manajer ini. 1 lagi ada amplop, nggak ada tulisannya. 200 juta. Mau pulang ke Indramayu. Mau pulang ke Jawa, mau pulang kemana-mana gitu ya kan. Kira-kira yang diambil yang mana? Udah, jangan belagu lah. Ya kan? Dua-duanya Ustadz diambil. Hati-hati. Tanya dulu sama emasnya, sama suaminya. Ini yang 200 uang apa mas? Lama-lama suaminya jengkel ya. Udah ambil aja. Iya, tapi kata Ustadz, seru nanya halal apa haram. Suaminya kesel. Maka jawabannya, udah ambil, halam kok. Loh, kok halam? Apa itu halam? Halal dan haram. Wah, jangan. Pulang dari lebaran, pakai baju oranye kan. Kalau baju merah mendingan nih. Oranye. Jadi tahanan gitu kan. Jangan. Cari yang halal aja. Insya Allah masih banyak rezeki Allah yang halal. Ya. Kan para koruptor, tukang nyolong itu, maling itu serakah Pak. Iya, kalau nggak serakah susah. Gaji besar masih nyolong juga. Apa namanya kalau bukan serakah? Kata Rasulullah, orang serakah itu dikasih emas seperti gunung Uhud 1 minta 2, dikasih 2 minta 3, kecuali sudah diikat 3 di atas kepalanya, di tengahnya, sama di ujung kakinya, dan mulutnya disumpel pakai tanah. Alias kalau mati masih halus ya, modar gitu ya kan. Jangan. Usia kita terbatas. Jadilah orang yang baik, terutama yang jujur. Ya. Ini pesan Ramadan. Ya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita nggak jujur, jujur. Ramadan melatih kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bertanggung jawab, orang disiplin, gitu ya kan? Gak bakalan Pak Saiful 5:30 langsung buka sendiri ya. Ada anak-anak izin sama ibunya, "Mah, saya izin ya mau ke dokter." "Ada apa? Sakit?" "Enggak." Cuman dia otaknya jalan itu. Oh, rupanya di pintu praktek dokter itu ada tulisan buka jam 16. Bukan buka puasa, buka praktek gitu ya kan. Disangkanya buka puasa ya. Buka jam 16, belum 2 jam lagi.
Jadi mudah-mudahan kita ini jangan terpengaruh oleh siapapun. Kita tetap istiqamah. Puasa kita di Hatul Istiwa ini 13,5 jam. Terbit fajar sampai tenggelam matahari. Isi aktivitas kita dengan puasa yang baik, malamnya tarawih, kemudian baca Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Saya kira ini pesan yang ingin saya sampaikan pada malam ke-19 ini. Mudah-mudahan manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, saya mohon doa. Putri saya yang paling kecil sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan diberi kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaqallah syifaan ajilan. Umurnya 38 tahun. Pak Saiful yang udah 4 hari dirawat. Saya pikir tadinya muntah-muntah mau nambah cucu ya. Oh ternyata bukan ya. Kalau mau tambah cucu berarti ada 5 cucu saya nanti. Biasanya kalau muntah-muntah kan mau nambah cucu gitu ya. Rupanya muntah-muntahnya karena lambung ya. Mudah-mudahan segera sembuh. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Pak Iwan.